Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Sekurang-kurangnya ada dua amalan penting di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan suci Ramadan, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita pahami bahwa diturunkannya Al-Quran ini merupakan sinyal, ini merupakan simbol bahwa salah satu nama lain dari bulan suci Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karena itu salah satu amalan utama di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dalam rangka mengapresiasi makna daripada bulan Al-Quran itu sendiri? Pemirsa Ramadan Karim rahimakumullah, dikarenakan ini adalah bulannya Al-Quran, maka salah satu amal terbaik adalah mengkhatamkan Al-Quran. Bagaimana teknis kita mengkhatamkan Al-Quran ini? Sebagaimana yang kita pahami bahwa alim ulama, khususnya Imam Asy-Syafi'i, itu ternyata selama bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Ini satu prestasi yang luar biasa yang boleh jadi untuk ulama-ulama kekinian kita belum mampu, kita belum sanggup untuk menandingi amaliyah imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Mengapa beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran hingga 60 kali? Yang pertama, bahwa ulama-ulama salafus salih terdahulu, mereka meninggalkan semua aktivitas duniawinya, termasuk adalah ta'lim, termasuk mengajar. Mereka tinggalkan semua itu hanya dalam rangka untuk memuliakan bulan Al-Quran, di mana mereka mengkhatamkan Al-Quran terus-menerus sepanjang siang dan malam. Karena itu, bagi kita yang benar-benar memuliakan bulan Ramadan, seyogyanya kita pun harus serius terhadap Al-Quranul Karim. Karena ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana Rasulullah SAW mengkhatamkan Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Bulan di mana para ulama menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai dengan suratul Nas. Jika demikian halnya, maka ini pun seharusnya menjadi amaliyah kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, yang memiliki rasa keterpanggilan terhadap bulan suci Ramadan, hendaknya kita pun mengkhatamkan Al-Quran. Lalu bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran ini? Kalau disebut mengkhatamkan, itu artinya kita harus membaca dari surah Al-Fatihah sampai dengan suratul Nas. Lalu bagaimana dengan tadarus? Tadarus berbeda dengan khatmul Quran. Maka orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu harus menyelesaikan bacaannya dari surah Al-Fatihah sampai dengan suratul Nas. Nah, sebab itu setiap individu harusnya mampu untuk menyelesaikan ini.
Dan seharusnya bagi orang-orang yang awam, orang-orang seperti kita ini, kalau bulan-bulan biasa, selain di bulan suci Ramadan, sekurang-kurangnya kita harus mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali, sebagaimana perintah Rasulullah. Khattimil Quran syahron wahidan. Khatamkanlah oleh kalian akan Al-Quran ini 1 bulan 1 kali. Itu mengkhatamkan Quran di luar bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita berada pada bulan suci Ramadan? Tentu kita mengkhatamkan Al-Qur'annya tidak seperti bulan-bulan biasanya. Sekurang-kurangnya kita harus menambah 1 kali momen lagi. Sekurang-kurangnya orang awam seperti kita ini dapat mengkhatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 bulan. Yaitu pada Ramadan pertama sampai dengan Ramadan ke-15 1 kali mengkhatamkan Al-Quran. Lalu kemudian dari tanggal 16 sampai dengan akhir Ramadan khatam Al-Quran 1 kali. Itulah yang seharusnya kita lakukan sekurang-kurangnya bagi orang yang awam. Yang kedua, bagi orang-orang yang alim. Bagi orang-orang yang alim, sekurang-kurangnya mampu dalam bulan suci Ramadan ini sekurang-kurangnya 3 kali mengkhatamkan Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita menyebut dengan istilah khotmul ashri, yaitu mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 29. Artinya klop sudah kita bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Dari sinilah kita menunjukkan bukti dan kesungguhan kita terhadap bulan suci Al-Quran yang kita sebut sebagai Syahrul Quran. Karena itu mengkhatamkan dan tadarus tentu saja ini adalah satu hal yang berbeda. Mengkhatamkan kita selesaikan dari awal hingga akhir. Kalau tadarus kita membagi-bagi 1 juz untuk yang lain. Itu artinya kita bertadarus atau menyambung antara satu dengan lainnya yang dikenal dengan istilah mudarosah. Karena itu mari bagi kita khususnya pemirsa Ramadan Karim, kita jadikan momentum Syahrul Quran ini sebagai satu momentum untuk khotmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai bukti nyata bagi kita semua untuk mengkhatamkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran sebagai kemuliaan yang sesungguhnya dari Syahrul Quran itu. Konkretnya kita harus suka atau tidak suka meninggalkan semua aktivitas lainnya dan menuju kepada satu aktivitas utama yang pertama. Apa itu? Yaitu Syahrul Quran, mengkhatamkan Al-Quran sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi satu momentum penting dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan ini. Inilah satu kesempatan bagi kita yang tidak boleh kita pisahkan dari kehidupan kita selama bulan suci Ramadan. Mari kita tinggalkan kitab-kitab bacaan yang lainnya dan kita fokus kepada satu kitab yang utama, kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, karena itu sebaik-baiknya orang yang mengkhatamkan Al-Quran adalah 1 bulan sekali, boleh dengan 2 kali yaitu 15 hari sekali, boleh dengan 3 kali yaitu 10 hari sekali. Tapi kalau kita ingin mendapatkan tingkatan yang tertinggi dalam mengkhatamkan Al-Quran adalah mampu mengkhatamkannya setiap 3 hari sekali. Kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran pada tingkatan ini, maka kita akan mendapatkan beberapa kemuliaan-kemuliaan lainnya. Permisa Ramadan Karim, jangan kemana-mana karena Ramadan Karim insya Allah akan kembali sesaat lagi.